Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Aryani dari kelas 12 APLDS dari Rombel A. Jadi di sini saya ingin melakukan pengujian klorida pada sampel air tanah SMK SMTI Bandar Lampung. Pertama-tama saya bakal kenalin alat-alat yang saya gunakan. Di sini ada buret amber. Dan kenapa buret amber? Karena larutan dipakai adalah AgNO3. Terus ada corolong, ada Erlenmeyer, ada pipet tetes, ada balep dan pipet volume, udah satu paket. Nah, untuk bahan-bahannya saya menggunakan Aquades, ada larutan NaOH, larutan H2SO4, indikator K2CrO4, dan ada sampel air sama larutan AgNO3 0,02N. Serta ada kita juga pakai indikator universal. Nah, yang pertama-tama kita bersihkan seluruh alat dengan Aquades. Jadi di sini udah saya bersihkan volume sama buretnya udah kita bilas pakai Aquades. Langsung aja kita bilas sama larutan yang bakal ada di buret, yaitu larutan AgNO3. Jadi langsung aja kita bilas. Ya, udah larutan AgNO3-nya udah kita bilasin ke buret. Udah kita bilas si AgNO3-nya, si buretnya kita pakai AgNO3. Habis itu kita masukin semuanya sampai melebihi tanda tera. Kita masukin. Dan pastikan keran di bawahnya ini udah tertutup, terus nggak ada yang namanya gelembung-gelembung di bawah sini ya. Kita masukin dulu sampai melebihi tanda tera. Udah melebihi tanda tera, abis itu kita seka dulu. Kita seka ya. Ini kita seka. Ini bagian atasnya, bagian bawah juga diseka ya. Diseka-seka. Nah, karena kita udah seka, abis itu baru deh kita tera larutan AgNO3-nya. Ini maka kita harus sejajar sama tanda teranya. Ya, udah, ini udah pas tera. Besok kita lanjut, kita akan pipet sampelnya. Kita pipet sampel pakai pipet volumenya. Ini sampel yang digunakan adalah sampel air tanah ya. Nah, besok kita masukin ke Erlenmeyer. Kita masukin ke Erlenmeyer. Nah, udah kita masukin sampel. Nah, jadi Erlenmeyer ini udah berisi sampel air tanah SMK SMTI Bandar Lampung. Abis itu kita cek pakai indikator universal. Kita cek. Kita tunggu. Dan warnanya itu menunjukkan warna merah. Nah, ini merah. Bisa dilihat warna merah. Nah, berarti itu artinya sampelnya pH-nya 1. Jadi, kita harus tambahin larutan NaOH-nya supaya dia bersifat supaya dia pH-nya lebih dari 1. Kita tambahin larutan NaOH-nya. Oke, pipet tes. Nah, ini udah kita tambahin. Si sampelnya ini pakai NaOH, itu kita pakai begini. Habis itu kita cek lagi pH-nya, dia udah berubah atau belum. Kita cek lagi pakai si indikator universal lagi. Kita bakal cek. Tunggu. Dan
warnanya sekarang itu udah warna kuning. Nah, warna kuning berarti itu udah masuk ke pH 7. Nah, jadi udah bisa kita titrasi pakai AgNO3. Habis itu, tapi sebelum titrasi kita tambahin dulu pakai indikator K2CrO4 sebanyak 3 tetes. Tambahin. Nah, ini dia sampel yang udah kita tambahin pakai indikator K2CrO4 yaitu berwarna kuning. Habis itu baru kita titrasi dengan larutan AgNO3 di dalam buret. Yang tadi udah kita masukin ke dalam buret. Jadi buretnya kita naikin dulu ke atas. Oke. Langsung aja kita titrasi. Ya. Sampai menunjukkan titik akhir titrasinya. Udah cuma pin doang kayak gue kan lagi. Ya, ini kita. Nah, jadi kalau udah oranye kayak gini berarti dia udah menunjukkan titik akhir titrasinya. Nah, berarti langsung kita catat volume AgNO3 yang terpakai pada titrasi barusan ini. Nah, ini jadi di sini menunjukkan AgNO3 yang kita pakai itu sebesar 6,8 mili. Dan catat. Nah, buat kalian bisa ulangi praktek titrasinya itu 3 kali, habis itu catat volumenya baru dikata-katakan. Jadi itu dia praktek uji klorida pada sampel air tanah SMK SMTI Bandar Lampung. Saya Adelia Riani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.